Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubu Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 13 Oktober 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Kita diajak oleh Yesus Kristus untuk menjadi kunci dan penyalur pengetahuan bagi sesama agar mereka pun boleh alami kebahagiaan dan keselamatan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau sudah menjadi kunci pengetahuan bagi kami para pengikut-Mu. Karena Engkau, kami boleh alami keselamatan. Karena ajaran-Mu, kami boleh mengetahui pengetahuan surgawi. Tuhan, bantulah kami, semoga kami selalu siap menjadi penyalur pengetahuan-Mu. Jadilah kami kunci dan penyalur pengetahuan bagi sesama, dan dengan penuh sukacita membagi pengetahuan-Mu kepada sesama. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian, kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu. Sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kalian membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh, dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mazbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu, mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah
jadilah kunci dan penyalur pengetahuan bagi sesama. Apa kira-kira pesan Injil yang harus kita renungkan pada hari ini dan untuk kehidupan kita selanjutnya? Ada 2 poin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, terimalah Yesus Kristus sebagai penyelamat dan penebus kita. Yesus Kristus mengecam orang Farisi karena mereka tidak bedanya dengan nenek moyang mereka yang menolak dan membunuh para nabi-nabi. Orang Farisi menolak dan berencana mau membunuh Yesus Kristus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, adalah Tuhan. Karena penolakan akan Yesus Kristus, maka mereka pun harus siap menerima konsekuensinya, yaitu kutukan dan malapetaka di hari akhirat. Kalau kita menolak dan membunuh Yesus dengan dosa-dosa kita, maka kita pun akan alami malapetaka di hari akhirat. Poin yang kedua, jadilah penyalur dan kunci pengetahuan bagi sesama, agar sesama boleh alami Allah dan keselamatan. Ahli-ahli Taurat sudah mengambil kunci pengetahuan tentang ajaran-ajaran tentang Tuhan. Tetapi sayang sekali bahwa kunci pengetahuan yang telah mereka ambil, telah mereka pelajari, tidak mereka manfaatkan dengan baik, entah untuk kesucian diri sendiri maupun untuk orang lain. Yesus marah dan mengecam mereka karena mereka tidak mengajar umat dengan penuh tanggung jawab dan mengajar umat untuk semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, mempersulit orang masuk ke dalam kerajaan surga. Tingkah laku mereka ini sudah mendatangkan malapetaka bagi diri mereka sendiri. Hari ini, Yesus mengingatkan kita untuk memanfaatkan dan membagi pengalaman dan pengetahuan kita akan Tuhan, agar banyak orang terinspirasi dan mereka pun boleh alami keselamatan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, hayati dan amalkan apa yang dipelajari dari Yesus Kristus hari ini. Jadilah penyalur dan kunci pengetahuan akan Tuhan demi kebahagiaan dan keselamatan sesama. Kita berdoa semoga Tuhan membantu kita agar kita bisa menjadi kunci dan penyalur pengetahuan Tuhan kepada sesama, sehingga dengan demikian semakin banyak orang mengetahui dan mengenal Tuhan. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan mengawali segala aktivitas kita hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, memberkati mereka-mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit dan yang mengalami kesulitan hidup, dan memberkati segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.